Datangnya waktu Isya kita bersama-sama menggugurkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ngaji kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk penyusun kitabnya. La hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah wa la sadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syuhadallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي نفعنا الله بهما آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita bersama-sama berdoa untuk keberkahan bulan Rajab, Sya'ban, dan mudah-mudahan usia kita sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Karena saya paling sering aja, ya, saya sering
sering ajar. Ya, ajang selawatan dan sering. Ya, insya Allah itu mah ada bab buku. Ya, sekarang bukan bab buku. Ya. Al-ajlatu ayla asra'u fi umuri minasyaitan illa fi khamsil mawani fa innaha ayl ajlatu bi'a min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam it'amu dhaifi bima la yatakallafu indal mutifi idza nazala ay dhaifu bi manzilihi lan utawi maqala kang kaping 20 iku saking Khatim Al-Asom rahimahullahu taala. Nah, kalau sudah keluar ya, saya lupa lagi nanda ya. Ini dari Khatim Al-Asom. Kenapa disebut Khatim Al-Asom? Khatim yang tulis. Kisahnya begini nih. Ada yang konsultasi ke dia, seorang perempuan tiba-tiba kentut gitu. Siapanya? Perempuannya yang konsultasi. Ya, nanya masalah begini, begitu. Ya, tiba-tiba kurang lebih begitu. Ya, akhirnya khotib ini karena menjaga perasaan. Ya, tadi nanya apa ya? Jadi beragam nggak tahu. Loh, kalau kita kan beda, begitu ya. Sopan, ya tetap jaga, ya tetap jaga perasaan orang. Lu kentut ya, kan malu banyak orang. Ya, pokoknya belakang nggak tahu aja kalau bunyi kentut. Oh, udah isep aja. Nah, belakang nggak tahu. Ya, cuma ribut, kentut udah kelihatan. Sampai ke sini, bau banget nih. Siapa ya? Kamu ya. Wah, ya, contoh akhlak ulama besar ini Khatim Al-Asom. Ya, itu. Jadi menutupi aib orang. Kita makan dibongkar aib orang. Ya, berusaha untuk menutupi aib saudara. Anau setuna Khatim Al-Asom. Qala itu ketika ya Khatim Al-Asom al-ajlatu utawi buru-buru ataupun tergesa-gesa air asra'u tegese buru-buru bil umuri ing dalam pira-pira perkara iku tetap saking setan. Oh, buru-buru, ngaji buru-buru, apa buru-buru, setan itu. Santai aja, bro. Kurang begitu, ya. Jadi buru-buru itu termasuk setan. Jangan buru, santai aja. Tapi kalau sudah mepet, jangan makin santai. Ya, mepet mah harus agak cepat kita gitu. Pokoknya jangan buru-buru. Sholat tadi nggak boleh buru-buru. Ya, tuh. Illa fi khamsin angin dalam 5 mawadina pira-pira tempat, kecuali 5 tempat nih. Kecuali 5 perkara boleh buru-buru. Ya, nggak boleh santai. Apa 5 itu? Air ajlatu bi'a min sunani Rasulillah, saking sunnah Rasulullah. Nah, ini 5 ini buru-buru itu termasuk saking sunnahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh buru-buru nih untuk ini nih. Enggak santai. Ya. Apa yang dari 5 itu? Yang 5 itu yang menjadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it'amu dhaifi, ngegai mangan tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu ya, bentar. Saya mau bikin kopi dulu, koles dulu, akan mulai dulu dari rokok, kayak gitu. Ya, keluar dulu. Ini mah ngobrol, tamu sampai keluar dulu. Ya, mohon maaf, saya mau keluar kafe dari rokok. Ya Allah, tamu dari rokok. Ya, sedih, buru-buru. Wah, kalau tamu datang buru-buru. Ya, buru-buru. Saya dapat pelajaran dari Gus Solak. Ya, Tanggul Angin Pasuruan. Kalau tamu gak dikasih makan, santri habis diomelin sama Gus. Maaf Mas, sudah makan? Belum. Santri, sini. Ini deh. Kenapa gak disuruh makan? Soalnya saya dapat pelajaran. Ya. Jadi
makan dulu baru menghadap. Ya, memang makanan sudah disediakan beras khusus untuk tamu. Ya, ternyata dalilnya ini kalau ada tamu buru-buru lah. Ya, air putih lah minimal air putih tamu. Apakah dari kolektor siapa tetap ada kasih aja. Ya, ini menagih utang, sorry lah ya, nggak ada kopi. Ya, ya, tetap kasih aja tamu mah. Ya, ini sudah menjadi sunnah Rasulullah. Boleh buru-buru ini mah, ya, buru-buru nyariin air, syukin air, ya, minimal, ya, air putih. Kalau mau buru ya kopi, ya doyan kopi, yang rokok, ya rokok. Tapi kalau lama ke rumah saya nggak ada rokok, haram buat saya rokok, haram buat saya, awas. Nanti kiai lagi ngisi di sini ngerokok, biarin aja dia punya dalil. Ya, saya pun punya dalil haram rokok. Ya, ini kan ada 5 ustadz di sini ya. Mungkin ada yang merokok, ada yang kalau saya mah haram buat saya merokok. Ya, tapi jamaah saya banyak merokok. Nah, inilah bijaksananya saya. Nah, kalau saya bilang, jangan merokok, gua jangan merokok kan gitu. Ya, saya pegang dalil saya. Ya, yang bikin rokok haram, yang ini rokok haram, yang jualan haram. Bagi saya dalilnya ada, kitabnya ada. Nah ini jamaah kita ada, nah, kita pundur pun orang iso baca, gondrong pun nggak baca. Nah udah merokok aja, udah ngikutin dia yang merokok. Gitu. Kenapa merokok? Oke, saya merokok, beres, aman. Ya, kan merokok. Kenapa merokok? Nah, ada yang merokok, juga. Nah, jadi aman, dia punya dalil ya. Enak kalau punya dalil. Kalau punya dalil, waduh, yang kenapa nggak ngamalin dalil? Apalagi kayak rumah harus merokok, ya, rumah harus merokok, orang dia haram. Tapi saya kunut, awas, ya. Nah, ini Muhammadiyah lagi saya, kunut saya, tawasulan, jarak, ya, yang mau ikut silakan tanggal 6 ke Kiatul Masnawi Taringin Banten, lalu menuju ke Gunung Santri, terakhir ke Pertiga Gunung Sultan Banten. Ya, lihat status saya, ya. Dan insya Allah Rasulnya juga ngalir maksudnya 70.000 ya. Oh tahu dari status ya, mumpung belum Ramadan pada jarang semuanya ya, jarang semuanya. Kok jarang-jarang sih ya, kembali lagi ke kita. Jadi yang pertama it'amu baby, nyuguhin tamu, kasih makan ya tamu. Masya Allah luar biasa, ini menjadi sunnah. Wah, mana dalilnya? Ngomong-ngomong suruh nyuguhin tamu, emang ada dalilnya? Orang sekarang kan begitu. Kalau ada dalil, saya nggak mau ikut. Ya, pokoknya ada dalilnya. Kita dari mana? Siapa pengarangnya? Ngajinya di mana? Gurunya siapa? Pesantrennya apa? Woi, lu mau ngetes gua kan segitu. Ya, dalilnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saking Abi Hurairah. Nah, ini hadisnya dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu kemana-mana gitu Rasulullah. Maka sudah pasti Rasul itu ngomong begini, ya, saudara-saudaraku nih, nama di sini, ya. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ana usbune kan Nabi sallallahu alaihi wasallam man at'ama sapa wong ngegawe makan akhahu ing saudarane si wong al muslim kang muslim, ya. Watahu haramahullah ta'ala al-nar, maka Allah haramakan atas mereka ke dalam neraka. Ternyata yang sering ngasih makan itu haram masuk neraka. Kita jarang ngasih makan ya, kasih bini doang sama anak ya, tetangga jarang kasih makan ya. Makanya saya mau tampil subuh, ini bukan sombong ya, cuma cerita ya. Itu terus apa turun bukan, ini tahatusan binikmah. Ngaji subuh setiap hari Sabtu saya jamin nasi uduk ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Ya, makanya taklimnya cuma bertujuh ya, ngaji tasbih Quran sedikit tilawah, barulah sapinatun aja. Maknanya begini utawi itu ya, tapi saya bahasa Indonesia ya. Setiap subuh yang mau ikut ngaji sapinah Sabtu yang tuh
Nah, belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran supaya bacaannya bagus, supaya tarawihnya paham bacaannya. Nah, itu dikaji di Sabtu subuh di majlis saya yang dulu jadi. Ya, itu. Tapi udah aman dari panas dan bocor. Nah, jadi barang siapa yang memberi makan, siapa saja yang memberi makan saudaranya yang muslim, ya, syahwatahu sesuai dengan seleranya. Waduh, selera kita kan macam-macam ya. Yang senang sate, ayam geprek, tekor ini mah. Udah ngikutin kiai aja, yang kata kiai udah makan apa adanya, makan aja. Ya, kalau nurutin selera jamaah beda-beda. Ya, ada yang senang begini lah, saya mau dengan sate lah. Ya, ini mah diturutin nih sesuai dengan seleranya. Masya Allah. Haramallahu makan haram makan Allah Ta'ala ala nar di atasnya memancing neraka. Oh, ngegai mangan tuh. Ini dalilnya nih, sering makan, ngasih makan. Nah, apakah itu doang dalilnya? Ada, ya. Bahkan ini dari Abdullah bin Umar al-Asri, mudah-mudahan ridha disapa Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika ya Rasulullah man at'ama akhahu sapa wong yang nggawe makan nggawe mangan ya syuq akhahu imari dulure syuq minal khubzi saking sepotong roti nggawe satu roti doang ya hatta yusbiga sehingga wareg ngerti wareg sehingga kenyang wasaqaulan ilang hausnya dan negai minum minal ma'i saking banyu hatta yurwiyahu sehingga hilang itu hausnya sehingga segerlah itu badannya ya maka apa ba'uda minan nar sab'ahana diki kulahanadik masiratan sab'i mi'an aman ya. Apabila ada orang yang ngasih makan kepada saudaranya satu potong roti dan ngasih minum yang bikin segar badan saudaranya, maka dijauhkan dari neraka itu seukuran sab'ah hadamik ya, sejauh 7 parit, sedangkan masirah ukuran 7 parit itu adalah 700 tahun jaraknya. Tuh ya, dijauhkan dari nerakanya 7 parit, antara paritnya itu 700 tahun jarak dari neraka. Ngasih sepotong roti. Tuh sendiri kalau neraka, kalau lagi neraka kalau dibolongin 1 jarum maka penghuni surapan dunia ini gosong, padahal bolongnya cuma 1 jarum. Ya, saya sering sampaikan itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Nabi Adam mau masak gak ada api, minta sama malaikat Malik yang penunggu neraka, Malik minta api sebesar apa? Sebesar kurma. Hei Adam, sebesar kurma. Apabila ditaruh di dunia hancur itu sebesar kurma. Oke lah bijinya sama, gosong hancur dunia. Oke lah, sesemut aja, semut yang paling kecil, semut budak. Apa kata malaikat Malik? Sesemut itu kalau di gunung meledak. Apalagi badan kita kayak begini, masuk neraka, hancur badan kita, gosong. Panasnya api dunia itu sudah disaring 70.000 saringan, masih panas juga. Oh, makanya Rasulullah tidak mau satu umatnya pun masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Peliharalah kami ya Allah dari api neraka. Ya, yang sangat panas. Tuh, kalau pengen jauh dari neraka seukuran 700 tahun, sering-sering ngasihlah makan. Ya, di sini dicontohkan sepotong roti ya, palingnya berapa duit? Ya, palingnya berapa duit? Ya, apalagi sering ngasih kepada orang yang rajin ngaji. Wow, sama sodakohnya seperti sodakoh gunung Uhud berbentuk emas. Masya Allah.
Tuh, berbagi lah. Makanya kan rumusnya gitu, kalau pengen banyak beras, rajinlah sedekah beras. Kalau pengen banyak duit, rajin-rajinlah sedekah duit. Kalau pengen banyak buah-buahan, rajin-rajinlah sedekah buah-buahan. Kalau pengen banyak ilmu, maka rajin sedekahlah ilmu. Itu rumus. Jadi pengen banyak duit, jangan masukin kotak amal, ya nggak apa-apa. Ya rumusnya nggak dipakai. Tuh, kalau rumus itu dipakai, insya Allah. Ya. Tuh yang pertama. Lalu yang kedua apa? Hizul mayyiti. Selanjutnya adalah ngurus jenazah. Ngurus jenazah itu buru-buru. Kasih apa? Bil muslim, mandiin, wa takfini, ngapanin, wa sholatin, lan nyolatin alaihi nasi mayit, wa tufnin, lan mendem. Buru-buru, jangan lama-lama. Ya, tolong jamaah yang ngejelasin kepada keluarga sahibul musibah kalau seandainya masih ya kayak dulu lagi, mau begini, ntar dulu, jangan dimanin dulu, nungguin saudara dari kampung ini pengen lihat. Jelasin aja buru-buru Pak. Sekarang kan canggih, dipoto aja itu jenazahnya, di share, udah gitu. Nah ini mah nunggu dulu baru nyampe bandara. Ya, katanya pengen ngeliat, udah jelasin harus buru-buru tuh teh. Ya. Ini menjadi sunnah tuh. Kalau tamu datang buru-buru lah bikin sunnah tuh. Nah, yang kedua apa? Ngurusin mayit, jenazah, bagi tim. Ya, tim PTPU. Ya, tim yang nyari kapal, tim yang mandiin. Ya, tim yang kompok. Ya, tim yang ngopi harus ada. Ya, banyak orang megangin tenda aja, ya, apa jenazah nggak ada yang ngurus. Kenapa? Takut gua. Ya, pada megangin tenda, banyak banget megangin tenda. Satu tiang aja 5 orang. Ya, tuh jenazah keburuan. Saya takut Ustaz. Takut itu kalau perdana. Makanya dia nyoba-nyoba kan. Ya, sekali saja pernah mandi enggak. Nyoba karena takut, karena belum nyoba. Ya, nyoba sekali aja nyoba. Dan kesananya nggak takut, memang sekali itu resikonya 1-7 hari kehilang-hilang wajahnya. Ya, ke kamar mandi mau wajah dia. Ya, mau makan, nah wajah dia. Seminggu lah, itu seminggu, nggak hilang-hilang bener itu. Ya, tapi coba dulu. Masa nanti orang tua kita yang meninggal orang lain yang mandiin? Masa orang tua kita meninggal orang lain yang imamin? Masa orang tua kita yang meninggal orang lain yang ngapain? Kapan mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua kita? Kapan? Kalau bukan saat itu, persembahan terakhir birrul walidain. Nah, maka ikutinlah kiai yang mengajarkan fikih di sini. Praktek ngapain? Praktek ngiketinnya gimana, mandiinnya gimana. Tuh, ya awal-awal malah megang-megang gayung dulu. Ya, sambil lihat-lihat wajahnya gitu. Nanti kalau ada lagi barulah apa nyabunin. Nah, habis itu baru gosok-gosokin. Pertama kalau insya Allah, kalau kedua ketiga sana biasa saja. Ya, itu. Nanti kalau orang tua jangan sampai orang lain. Usahakan kita sampai prosesi menyolatkan dan menguburkan. Tuh, jadi buru-buru ketika mengurus jenazah. Selanjutnya apa? Emang ada dalilnya? Oh, ada. Ruya anahu anna ya inna awwala ma yujazil mu'min ba'da mauti ayyaghfiru li jami'i li jami' man tabi'a janazah tahu. Dan riwayatkan annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ketika Kanjeng Nabi satune wong kang satune awale mah barang kang yujazah dan balas mukminu sapa mukmin ba'da mauti ayyaghfiru ibarat entah ngampura li jami'i man kedua wong kang muturi jenazah. Oh,
Makanya kalau ada jenazah ikut bareng nganter ngiringi jenazah. Supaya apa? Supaya kita dapat pengampunan dari Allah karena ngikut ngiringi jenazah. Cuma prakteknya hati-hati, beda sama pengantin. Ya, kalau pengantin mah di depan, nah kalau ambulan mah di belakang. Tuh caranya begitu. Ini ambulan di depan, yang ngiring di belakang, ya salah. Orang dulu kesono pada depan, belakang ambulan. Lo kan beda di kita mah, harus ikut ambulan biar lancar, benar ya? Jadi kalau di jalan raya ada ambulan, ikutin ambulan, insya Allah cepat sampai. Ya, itu lah ambulan udah terabas terus dia mah. Ya, itu busway yang terabas dia mah. Ya, tuh. Jadi orang yang mengiring jenazah itu ada pengampunan dari Allah. Tuh, ngiring lo nganter itu dapat ampunan. Bahkan apa kata penjelasan hadis lain, maida mata rojul min ahlil jannah. Kata kanjeng Nabi ketika yang mati wa rojul sapa wong lanang min ahlil jannah. Wah, kiai ini, kiai mati, ulama mati, habib mati, meninggal dunia. Tuh. Jadi orang ahli ibadah, ahli surga meninggal, istahyallah azza wa jalla ayu antiba man amanahu wa man tabi'ahu wa man sallallahu alaihi. Allah malu mau nyiksa orang yang ngikut nganter, orang yang ikut nyolatin, orang yang ikut kegotong jenazah ahli surga. Allah gak bakalan nganter siapa orang yang ikut nyolatin. Oh, pantesan kalau ada kiai ulama besar meninggal pada rebutan, ya rebutan ngegotong, rebutan nyolatin sampai berkali-kali, berapa kali nyolatin, udah beres ini datang lagi rombongan nyolatin lagi. Ini dalilnya nih, ya. Tuh, keutamaannya luar biasa. Maka ketika dengar informasi ada guru besar, ulama besar, udah kalau bisa datang sholatin. Ya, bisa ikut nyolatin, ikut nganter, ikut kubur, ikut ngegotong kalau bisa. Tuh, ya, saya pernah menyaksikan langsung itu. Alhamdulillah guru ketika Abu Yakuci, ya Cilongok Pasar Kemis, masuk merinding luar biasa. Ribuan orang, ya berduyun-duyun sampai sholat gantian. Ulama-ulama besar se-Jawa Barat, ya, ke Banten turun semuanya. Merinding ngedengerin apa? Ketika digotong, semua pada meneteskan air mata. Alhamdulillah satu guru saya ketemu jamaah, lalu berjalan juga satu orang, mereka dia, ya satu orang. Saya rahasiakan orangnya. Ya. Ketemu di sana, dia begini, Ustaz ya, hanya banyak. Bantai kan? Maksud mau ikut tahlilan sehari kuih luar biasa. Ya, dia meninggalkan kerjaannya nyampe sana, ya nyampe sana. Memang keutamaannya luar biasa kalau ada ahli surga yang meninggal dunia, kita ikut di situ, terlibat di situ, menyolatkan, ya lalu apa wahabalaku yang membawanya, watabi'ahu ngikut ngiringnya, wamasolahu dan menyolatinya. Tuh, udah berapa tuh? Satu nyugut tamu, dua ngurusin jenazah. Silakan Pak, Pak di mana kopinya Pak? Saya mau minum teh. Inilah resiko kalau tertutup. Nah, tapi enakan tertutup. Ada kerjaan. Ya. Oh ya. Yang ketiga apa? Wa taswijul mayyiti dabalaqat. Nah. Lalu tawi kaping telune iku ngawinaken bocah wadon nida balaqat tatkala bocah iku wis balik. Nah, ini bagi jamaah yang punya anak wadon. Ada yang punya anak wadon, maksudnya udah balik, bukannya masih unyil ya. Punya anak wadon gede. Ya. Ingat baliknya perempuan di dalam kitab Safinatun Najah
itu usia 9 tahun, tapi bukan menjadi patokan 8 tahun sudah haid. Nah, tetap hitungannya balik. Walaupun secara fikih itu 9 tahun hitungan anak perempuan. Nah, kalau anak laki-laki itu hitungannya usia berapa? Sempurna, ya, bintamami, sempurna usia 15 tahun. Jadi kalau punya anak cowok itu usia 15 tahun harus benar-benar digembleng. Ya. Makanya tahapannya kan mungkin jamaah sudah tahu. 0 tahun sampai 7 tahun hanya perintah. Nah, sholat. Aduh ya, malas. Oh ya udah. Nggak apa-apa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau jawaban anak begitu, udah. Nanti besok mau sholat ya. 8, 9, 10 perintah dan takjir. Nah, itu udah ajan. Emang itu ajan ya? Iya. Kirim gong-gong kan gitu. Nah, sekarang kita cerdas kok. Cerdas sekarang mau aja. Ya, akan lihat apa? Pas buka, ada gong-gong ini. Gambarnya gugup, itu gitu aja. Nah, ketika nah, tuh, Rasul Jannah. Ya, sudah ada. Oh ya, sini kamu. Tuh. Sini kamu. Itu mulai tegas kita tuh. 8, 9, 10. Sini kamu. Kamu sholat kamu. Sini. Oh. Mana tangannya? Wah. Ada itu bapak yang ini ada kayak itu. Aduh, saya makasih. Ini dari kecil udah gede, udah gede saya pakai betul-betul. Oh, aduh, salah itu mah. Ya, salah ngedidiknya. Pukul itu perintah agama. Wa yudrobu dan pukul. Ya, siapa? Bocah usia 8 tahun sampai 10 tahun. Memang aturannya begitu. Kenapa harus dipukul? 11, 12, 13, 14, 15 balik. Balik masa harus nyuruh-nyuruh lagi bocah balik? Punya pengertian sendiri karena seluruh kewajiban agama wajib dilaksanakan ketika anak kita sudah 15 tahun. Aman kita tanpa harus nyuruh, berangkat sendiri. Tuh, enak tahapannya begitu, nggak harus nanti lagi. Ya, karena dia berangkat sendiri, pengertian sendiri, sudah balik. Nah, kalau baru 15 tahun baru kita nyuruh, bahaya. Kita kena sasaran terus. Nah, itu juga ada alah, bapak aja mainan HP tuh. Oh, salah siapa? Salah bapaknya, bukan salah bocah. Terlambat kalau nyuruh 16 tahun. Ya, pasti dibalikin. Nah, itu ada pengajian remaja. Allah, bapak aja pengajian bapak-bapak nggak datang. Waduh, ngomong apa kita? Iya ya, benar. Repot urusannya. Ya. Karena pak pohonnya sudah besar. Ketika ditarik lepas, waduh. Coba kalau bambu masih kecil, geser ke sini, insya Allah ikat itu. Nanti ketika gede miring ke sini. Tuh, kalau pohon masih kecil, nah itu ada tahapannya mendidik bocah dalam fikih itu. 1 tahun sampai 7 perintah, 8, 9, 10 ada takjirnya, sanksinya. Ya, 11, 12, 13, 15 lepas. Udah beres. Ya, itu. Jadi apabila kembali kepada kita buat tasbihil dana, apabila bocah kita yang perempuan sudah balik, ketika ada yang melamar, jangan ditolak. Waduh, kalau sama dia mah, waduh, masa depannya suram. Keberkahan itu dibuka setelah nikah. Ya, jangan dipikirin nanti ke depannya anak saya makan apa. Keberkahan itu dibuka setelah pernikahan. Ya, nah yang uruskan yang maha kuasa. Ya, itu perlu sugesti yang kuat. Ya. Terus ya, udah yang berapa tuh? 3. Berarti sekarang yang keempat.
Wa qada'ud daini lan utawi kaping 4 teh iku membayar utang kita wajib tekan jatuh tempo. Ya Allah. Ternyata ada dalilnya bayar utang ya. Jadi waktu indah ini ketika punya utang buru-buru. Ada lah, ya, sama saya ada aja ya, buka banyak gajian, ya, udah gajian, tadi ya, kebagian, ya. Jadi buru-buru bayar utang itu dan menjadi sunnah. Masalahnya apa? Bahaya kalau buru-buru numpuk utang kita, apalagi berbunga, wah bahaya. Bulan ini nggak bayar, berkembang, ya. Lalu bunganya berkembang, ya. Kalau kembangnya kembang melati masih penting bang. Dan kalau kembangnya duit, wow, dari 500 sampai 5 juta, ya. Maka ida wajah ketika jatuh tempo buru-buru, kaan jatuh ajalu. Ya, ketika sudah datang wajib untuk pembayarannya, masa pembayaran. Tuh, ya, berarti utang itu boleh, karena dalam fikih itu ada bab utang piutang. Ini bagian yang madzhabul arba'ah, fikih yang 4 mazhab. Nah, itu nanti bagiannya dia, ya. Tuh nanti utang tuh bagaimana, boleh juga, boleh nggak utang dilimpahin ke saudaranya, ya, dia punya utang ya ke saya, nanti dia yang bayar utang ke dia, itu maksudnya begitu. Nanti itu mah di bab udain, bab utang piutang, ada dalam fikih boleh utang itu, ya. Yang keberapa? Udah 4 ya, terakhir. Yang kelima, wa taubatu minan dzambi idza farata. Tapi kelimane iku taubat minat dunubi saking dosa idza farata tekan terlanjur. Tuh. Jadi kalau kita sudah terlanjur dosa, buru-buru bertaubat kepada Allah. Ini diajarkan ya oleh ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di majlis. Nah kita jarang ya, Rasulullah mengucapkan begini, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, berapa? 100 kali ketika dalam satu dudukan, ya. Dalam satu dudukan itu ya membacanya 100 kali, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Rasulullah ketika duduk di suatu majlis. Kita belum pernah ya. Ini Rasulullah mengajarkan, ya, mengajarkan untuk membaca doa, ya, bertaubat kepada Allah. Oh, wis 5 tuh, ya. Sekarang masih 5, bab 5 lagi. Ya, wal maqalatul hadiyasa wa isruna qala Muhammad bin Dawri rahimahullah ta'ala saki iblis bi khamsati asya'a. Lalu ta'wi maqala kang kapirong 10 siji ngerti sapa Muhammad bin Dawri. Moga-moga ngridoni ing Dawri sapa Allah taala. Celakane iblis bi khamsati asya'a karena 5 perkara. Kenapa iblis bisa celaka? Karena 5 perkara ini. Berarti kalau kita 5 perkara ini, kita berbuat 5 perkara ini, sama celaka kayak iblis. Waduh. Apa saja itu iblis bisa celaka? Ingat, ada iblis, ada jin, ada setan, ada manusia. Iblis itu rajanya jin, setan lebih kepada sifat, ya. Durhaka, bejat, melanggar perintah Allah, itu sifat setan. Bukan siapa, yang itu ada setan. Setan itu mah iblis. Ya. Nah, kalau kita melanggar perintah Allah, durhaka kepada Allah,
sekarang lebih kepada sifat. Ya, kalau kita sifatnya ya yang bejat, ya sifatnya yang durhaka, berbuat dosa terus, kita setan. Tuh, membaca orang itu ada setan. Ya, bukan iblis. Karena yang dikeluarkan dari surga kan 4 itu, si Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan ular. Ya, jadi setan mah lebih kepada sifat. Makanya a'udzu billahi minasyaiton. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, lebih kepada sifat setan. Makanya walaupun wajahnya manusia, tapi kadang ada sifatnya kayak setan. Apa iblis itu? Bisa celaka kenapa? Lam yukirru bidzambi. Ya, iblis itu tidak pernah mengakui dosa. Jadi kalau ada kita nggak pernah ngaku bahwasanya dosanya banyak, berarti kita kira-kira jamaah dosanya banyak nggak? Banyak, berarti bukan iblis. Alhamdulillah, masih banyak. Ingat, dosa itu berbuat sekali menjadi bintik hitam di dalam hati, berbuat dosa lagi menjadi bintik hitam, berbuat dosa lagi menjadi bintik hitam. Kebanyakan dosa jadi hitam hati. Kalau hati sudah jadi hitam, tidak masuk nasihat dari orang lain, karena sudah tertutup kerak bintik-bintik dosa. Maka dibersihkannya pakai apa? Istighfar. La sogirota malitir, la kabirota malitir, wala sogirota malitir. Tidak ada dosa yang besar apabila dari istighfar, dan tidak ada dosa yang kecil apabila istighfar terus menerus. Jangan hanya senang dosa kecil, ini mah kecil, ini mah kecil, tiap hari, maka akan menjadi besar. Maka kalau pengen bersih, sering-seringlah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan sholihan, amalan ma'mulah. Tuh, iblis tidak pernah mengakui dosa. Selanjutnya, kenapa iblis termasuk makhluk Allah yang celaka? Walam yang dan mengetahui yang iblis itu orang ketuhum. Iblis itu tidak pernah menyesal. Jadi kalau kita nggak pernah nyesal, ya Allah, jadi nggak pernah nyesal. Itu sifat iblis. Ya Allah, saya kemarin nggak sholat dulu, sempat mengkuali, ya Allah, maafkan ya Allah. Ya, saya tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Saya akan bangun subuh ya Allah. Saya akan berubah ya Allah. Banyak menyesal. Iblis mah tidak pernah menyesal. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam yalim nafsahu. Iblis itu tidak pernah mengecam dirinya. Gua nih, kalau kata gua mah, lu bukan apa-apa. Tadi mah, aduh, ini banyak dosa. Ya, kalau nggak ada kalian, masa juga nggak bisa apa di sini. Wah, masya Allah, saya banyak dosa. Ya, banyak dosa yang tidak terasa. Banyak banget, ya, nggak ada kemuliaan di dalam diri ini karena orang banyak dosa, macam dirinya sendiri. Itu ya, iblis mah nggak ada begitu tuh, ya. Makanya kisahnya kan, gua itu dari api, lalu dari tanah dalam. Itu mana unsurnya yang lebih mantap daripada tanah? Gua lah api. Sorry ya, sujud. Makanya nggak mau sujud, nggak mau menghormat kepada Nabi Adam. Selanjutnya adalah walam yahzam ala taubati. Iblis mah tidak pernah berazam untuk bertobat. Tidak pernah ada cita-cita untuk bertobat. Makanya selangkah. Ya, kita masih ada lah. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang terakhir berbuat dosa. Kedepannya saya harus berubah.
Ya, taubat ya Allah, tidak akan mengulangi lagi. Iblis mah nggak ada cita-cita untuk bertobat. Yang terakhir, ya, udah berapa tuh? Dapat waqabata min rahmatillah. Iblis mah telah putus asa terhadap rahmat Allah. Kita mah jangan sampai, Allah itu Maha Pengampun. Innahu kana tawwaba. Ya, mintalah kepada Allah supaya selalu diberi hidayah, supaya diampuni dosa-dosa. Iblis mah enggak. Ya, putus asa terhadap kayaknya mudah ya. Enggak ada kasih sayang Allah terhadap saya, kayaknya mudah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Raih itu. Ya, selama tidak musyrik, Allah masih ampuni dosa-dosa kita. Yang penting jangan musyrik. Ya, raih rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kan sudah ada kisahnya. Ya, orang berbuat dosa banyak, tapi dia ada harapan untuk bertobat kepada Allah. Belum sampai bertobat, dia sudah dicabut oleh Allah, ya, ajalnya. Tapi ketika saat itu lebih dekat kepada tempat yang dituju untuk pertobatan, ternyata itu jatahnya malaikat rahmat, malaikat azab tidak dapat. Kenapa malaikat azab tidak dapat? Karena jarak yang ditempuh untuk bertobat itu sudah dekat dibandingkan dengan jarak yang ditinggalkan, tempat yang sudah jelek, kotor itu dia tinggalkan menuju tempat yang bersih, menuju tempat yang bagus. Akhirnya tidak sempat untuk bertobat, hanya ada keinginan untuk bertobat, tapi keburu ajal menjemput. Tapi dia itu mendapatkan pengampunan karena ada niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis sedang ngaji, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah ngaji lagi, ya, wasyamida adab. Ya. Ada beberapa kebahagiaan Nabi Adam karena memang 5 perkara. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kita berjumpa lagi, dan mungkin masih ada ya waktu sebelum Ramadan. Masih, ya, masih 1 kali mungkin ya. Karena April itu 2 April itu insyaallah kita bersama-sama Ramadan. Insyaallah, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Omikron. Ya, supaya nanti tarawih lancar, ya, Idul Fitri gak berat, Jumatan tetap masuk, ya, itu buka bersama tetap ada, ya, talim subuh tetap ada, kajian Ramadan tetap ada, ya. Ini insya Allah kita lupakan, ditutup lagi dengan kasus minyak goreng, udah hilang Omikron, ya, udah minyak goreng udah ditutup lagi sama tubuh, ya, gitu. Nanti ada kasus lagi ditutup lagi, pada lupa sama Omikron, insya Allah. Kalau sering digembar-gembarkan, sering diberitakan, nah baru tambah serem. Tapi kalau ditutup sama kasus-kasus insya Allah, ya, lupa, akhirnya apa? Hilanglah Omikron. Tapi khawatir nanti Ramadan Omikron, ya. Nah, Omikron ibunya, Ramadan bapaknya. Nah, nanti Idul Fitri Omikron. Dan saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sempurnakan dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala Berikan salam kepada Allah tabaraka wa ta'ala kepada sahabat Rasulullah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdi wa bi'awi wa mazidah. Ya rabbana alhamdulillah yang bagi jalal sekal karim wa ali sultanik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa terdahulu kami, sekarang dan yang akan datang. Ampuni dosa-dosa tinggal salat kami belum sempat mengqadainya. Ampuni dosa-dosa tinggal puasa Ramadan kami belum sempat mengqadainya. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami dengan penuh kekurangan, ya Allah, dengan penuh kesalahan, ya Allah, keterbatasan ilmu kami. Terimalah ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi rezeki kami, ilmu kami, rumah tangga kami, usaha, ikhtiar, bisnis kami untuk jalan ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Rahman Rahim, sampaikan usia kami ke bulan suci Ramadan tahun ini, ya Allah. Berkahi hidup kami, berkahi rezeki kami, ilmu kami, ya Allah. Karena akhir hidup kami akhir yang berkah, akhir yang mulia, akhir yang husnul khatimah. Ijabahkan doa-doa kami, kabulkan hajat-hajat kami, hajat dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa bi dhikrika subhanaka wa bi'izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.